Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna afdhalal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah yang berbahagia, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah kita terima. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang berjalan di atas agama beliau sampai hari kemudian. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa hari ini sudah sampai pada 16 Zulqa'dah. Artinya kurang dari setengah bulan lagi, 15 hari ke depan kita sudah menyambut bulan Dzulhijjah, yang mana ada event yang tidak kalah besar dengan Ramadan pada bulan tersebut, yaitu Idul Adha, yang pada hakikatnya, pada asalnya itu lebih besar daripada Idul Fitri. Idul Adha, di mana Nabi SAW mensyariatkan pada umatnya untuk melakukan sebuah ibadah. Ibadah ini terhitung sebagai ibadah tertua semenjak Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam dan anak keturunannya. Allah telah wajibkan, Allah telah perintahkan ibadah ini, yaitu menyembelih hewan yang dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Penyembelihan hewan untuk Tuhan ini adalah satu bentuk ibadah amal yang dilakukan oleh semua manusia, semua agama. Mereka menyembelih hewan untuk Tuhan-Tuhan mereka. Ada yang menyembelih hewan untuk jin, ada yang menyembelih hewan untuk patung, untuk berhala, dan untuk sembahan-sembahan lainnya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah yang agung ini. Fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah kamu dan sembelihlah hewan korbanmu li rabbik, lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Tuhan yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka juga menyembelih hewan untuk Tuhan mereka, Tuhan yang batil. Sementara kita menyembelih hewan untuk Tuhan yang hak. Namun kadangkala kita malu ketika melihat bagaimana orang-orang musyrik ini menyembelih hewan untuk Tuhan mereka. Kalau para jemaah sekalian pernah melihat orang-orang musyrik, orang kafir menyembelih hewan untuk Tuhan mereka, maka kita saksikan hewan-hewan itu adalah hewan-hewan yang terbaik, hewan-hewan yang bagus, dipilih bukan sembarangan, untuk menunjukkan pengagungan mereka kepada Tuhan mereka. Dan kita kaum muslimin
Jangan sampai kalah dengan orang-orang musyrik ini. Mereka persembahkan hewan itu untuk Tuhan yang batil, sementara kita persembahkan hewan yang kita sembelih ini untuk Allah. Maka tidak pantas kita menyembelih asal-asalan, kita menyembelih hewan asal-asalan, kurus, penyakitan, tidak menarik penampilannya, dan beberapa cacat yang mungkin ada pada hewan itu. Dan yang tidak pantas lagi adalah sebagian orang sampai berkorban pun online. Kalau kita mau beli HP, beli laptop, beli komputer, beli baju, silakanlah online. Tapi kalau bisa kurban jangan online pula. Karena itu seperti beli kucing dalam karung. Kita nggak tahu bagaimana sih bentuk hewan kurban yang kita persembahkan untuk Allah. Apa pernah orang-orang musyrik menyembelih hewan untuk Tuhan mereka online? Saya kira nggak pernah, Pak. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka dari itu ada makna yang hilang dari penyembelihan hewan kurban, khususnya pada momen Idul Kurban atau Idul Adha, yaitu makna pengorbanan. Sebagian orang berasumsi bahwa penyembelihan hewan korban itu sekedar untuk bagi-bagi daging saja. Itu adalah asumsi yang keliru. Sebenarnya penyembelihan hewan korban itu bukan semata-mata untuk bagi-bagi daging. Karena kalau kita perhatikan dari pembagian hewan korban itu yang Nabi bagi 3, itu tidak semuanya dibagi-bagikan. Nabi mengatakan, kulu wa at'imu waddakhiru, makanlah kamu dari hewan korban itu, beri makan orang lain, bagi-bagikan, dan iddakhiru, simpan, yaitu untuk keluargamu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, jadi ada perintah untuk makan. Kenapa ada perintah untuk makan? Karena Idul Adha ini hari raya yang paling panjang, 4 hari kita dilarang berpuasa, wajib makan, wajib minum, wajib makan dan minum, yaitu kita berpesta 4 hari 4 malam. Maka Nabi perintahkan kita untuk makan dari hewan kurban itu. Ini keistimewaan Idul Adha. Ada hewan yang disembelih di situ. 1/3 dari hewan-hewan itu digunakan untuk dimakan pada hari raya itu, hari raya yang panjang ini, yaitu 4 hari 4 malam kita berpesta, makan dan minum, haram berpuasa. Akan tetapi ya kalaulah Idul Adha jadi Idul hari raya kedua di negeri ini, ya tentunya itu tidak bisa terwujud. Para jemaah yang dimuliakan Allah, jadi ada perintah untuk makan dari hewan kurban, membagi-bagikan dan menyimpannya. Jadi tidak semata-mata untuk dibagi-bagikan dagingnya. Maka ada satu makna yang hilang dari Idul Adha ini, yaitu makna pengorbanan itu sendiri. Kalau kita perhatikan, Nabi memberikan persyaratan-persyaratan yang ketat pada hewan kurban, seperti persyaratan usia, selamat dari cacat, yang harus diperhatikan. Nabi mengatakan, la tadbahu illa musinnah, jangan kamu sembelih kecuali hewan musinnah. Musinnah ini kambing yang berusia 1 tahun, jalan tahun kedua. Sapi berusia 2 tahun, jalan tahun ketiga. Unta berusia 5 tahun, jalan tahun ke-6. Itu musinnah. Dari sisi usia diperhatikan, bukan sembarang hewan. Tidak seperti akikah, boleh sembarang hewan, walaupun hewan belum cukup umur. Tapi untuk kurban tidak boleh. Dan kurban ini beda dengan zakat. Kalau kita punya 30 ekor kambing, wajib dizakati 1 ekor kambing. Itu nggak boleh diambil dari kambing kesayangan. Penarik zakat nggak boleh mengambil kambing kesayangan milik orang yang punya kambing ini. Tapi kambing yang diridhoi oleh si pemilik kambing. Tapi untuk untuk kurban tidak. Dia harus mempersembahkan, dia harus memilih kambing yang paling baik, yang paling disukainya. Itu kurban. Jadi berbeda dengan zakat. Maka kalau kita lihat Nabi berkurban,
Beliau memilih kambing yang perfect, yang sempurna dari semua sisi. Nabi menyembelih 2 ekor kambing kibas yang besar, gemuk, bertanduk, berwarna putih, dan ada bercak pada mulut dan kakinya. Ini menunjukkan kesempurnaan penampakan, penampilan dari hewan kurban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan asal-asalan, sampai penampilan, penampakan pun diperhatikan. Nabi memilih kambing jantan, bukan kambing betina. Karena dari sisi penampakan, kambing jantan itu lebih enak dilihat daripada kambing betina. Nabi memilih kambing bertanduk daripada yang tidak bertanduk. Karena kambing yang bertanduk lebih enak dilihat daripada kambing yang tidak bertanduk. Dan Nabi memilih kambing yang berwarna putih, karena memang warna favorit kambing itu adalah warna putih. Kemudian ada bercak pada mulut dan kaki ini untuk menambah indah penampilan dari si kambing tersebut. Beda kalau bercaknya misalnya tidak beraturan, ini tidak indah. Jadi Nabi memperhatikan penampilan, penampakan dari hewan korban itu, bukan semata-mata gemuknya saja. Kalaulah yang diinginkan dari kurban ini hanyalah bagi-bagi daging saja, nggak perlu ya hal-hal seperti itu. Ya, nggak perlu syarat harus lepas dari cacat, harus bersih dari cacat, sebagaimana kata Nabi, arba'atun la yujzina mina fil adahi. Ada 4 cacat yang tidak boleh ada pada hewan korban. Salah satunya adalah al-awra al-bayyinu awruha. Yang buta jelas butanya, yaitu ada kerusakan pada matanya. Al-arja al-bayyinu adal'uha, yang pincang dan jelas pincangnya. Al-maridatu, yang sakit, al-bayyinatu marduha, yang jelas sakitnya. Wal kasiratu, kambing yang kurus, allati la tungki, yang enggak bisa diambil dagingnya. Jadi ada kriteria tertentu yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengkiaskan di dalamnya cacat-cacat berat yang menyebabkan hewan itu tidak layak dijadikan sebagai hewan korban. Misalnya patah tanduknya, puntung ekornya, dan cacat-cacat berat lainnya, putus telinganya, patah hidungnya, dan lain-lain. Ini tidak bisa dijadikan sebagai hewan korban. Kalaulah sekedar untuk bagi-bagi dagingnya, ya apa salahnya kalau patah tanduknya, yang penting kan dagingnya. Tidak, bukan itu. Karena ada makna pengorbanan di sini. Kalau kita mengacu kepada kisah dari kurban ini ya, yaitu kisah Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail. Pada saat itu Nabi Ibrahim cuma punya satu-satunya anak, yaitu Ismail. Ishak belum muncul lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra satu-satunya itu. Seandainya pada saat itu Nabi Ibrahim punya 25 anak, diperintahkan untuk mengorbankan satu darinya, mungkin tidak begitu berat. Tapi ini satu-satunya. Ada makna pengorbanan, melepas sesuatu yang disayangi, dikasihi, dicintai. Itulah dia makna kurban. Sehingga sudah disadur jadi bahasa kita, korban, pengorbanan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Demikian pula hewan kurban kita harus ada makna pengorbanan di situ. Kita pilih yang terbaik sehingga kita sangat sayang untuk menyembelihnya. Kita sayang untuk mengorbankannya. Berat hati untuk menyembelihnya. Di situ baru ada makna pengorbanan. Makanya Nabi mensyaratkan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Sampai warna pun diperhatikan. Sampai bercak atau belang pun diperhatikan. Para ulama membicarakan itu di dalam buku-buku fikih. Sampai jenis kelamin juga diperhatikan. Sampai tanduknya, bentuk tanduknya juga diperhatikan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Itu menunjukkan bahwa penyembelihan kurban bukan hanya sekedar ya hewan itu banyak dagingnya dan dagingnya bisa dibagi-bagikan, bukan hanya sekedar itu, tapi ya kita mengorbankan sesuatu yang memang sayang untuk kita korbankan. Kita pilih hewan korban yang terbaik dari semua sisi, dari sisi kita katakan nilainya, ya dagingnya, penampakannya, dan seluruh hal yang berkaitan dengan hewan korban itu yang membuat kita berat untuk mengorbankannya. Disitulah kita baru mendapatkan makna dari penyembelihan hewan korban. Fa'tabiru ya ulin nuha.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu pada kesempatan kurban tahun ini ya marilah kita laksanakan kewajiban kita tersebut dengan sebaik-baiknya. Kita persiapkan hewan kurban kita dengan sebaik-baiknya. Karena segala sesuatu kalau sifatnya dadakan pasti akan berantakan. Jangan nanti ketika sudah masuk bulan Dzulhijjah baru kita sibuk mencari hewan kurban kita. Sepertinya itu sudah terlambat. Kalau bisa 2 bulan sebelumnya kita sudah persiapkan hewan kurban itu. Sudah bersama kita, sudah akrab dengan kita, sehingga berat hati kita untuk melepasnya. Jemaah yang dimuliakan Allah. Demikian pula kalau kita punya kelapangan, maka jangan terlalu bakhil untuk mengeluarkan sebagian rezeki kita berkorban dengan hewan yang terbaik. Nabi berkata dalam sebuah hadis, "Man kana lahu sa'ah falam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya kelapangan namun dia tidak menyembelih kurban, maka jangan dia dekati tempat salat kami. Nabi mengusirnya. Mengusir orang-orang yang mampu berkorban namun dia tidak berkorban. Para jemaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu para ulama sepakat bahwa menyembelih kurban bagi yang mampu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Dan kewajiban ini para jemaah yang dimuliakan Allah hendaklah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jangan asal berkorban. Kalaulah motonya adalah semboyannya adalah yang penting berkorban, maka hewan yang kita dapatkan pun asal-asalan, apa adanya, ala kadarnya. Dan tentunya itu bukanlah pengorbanan yang semestinya para jemaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, marilah kita persiapkan diri kita untuk melaksanakan dan menyukseskan kewajiban kita tersebut. Kita pilih dan kita cari hewan kurban terbaik yang akan kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini cuma kewajiban sekali setahun. Tidak berat untuk memilih hewan yang terbaik, bukan asal-asalan, bukan seperti beli kucing dalam karung, bukan seperti orang yang enggak peduli dengan hewan kurbannya, dia pun enggak mau melihat hewan kurbannya. Atau orang-orang yang sangat kikir sehingga membeli hewan yang paling murah. Pergi keliling Depok untuk mencari masjid yang paling murah iurannya. Dapatnya sapi kurus, dia pun tidak selera dengan sapi yang disembelihnya itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka dari itu ya marilah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima kurban kita dan menjadikan itu sebagai salah satu kurbat pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Tidak sampai daging dan darahnya kepada Allah. Allah tidak perlu daging dan darahnya. Allah tidak perlu hewan kurban kamu. Tapi yang Allah inginkan dari kamu adalah taqwa minkum, ketakwaan kamu, perhatian kamu, kesungguhan kamu mengorbankan sesuatu, yaitu hewan kurban itu lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kalah dengan orang-orang musyrik. Malu kita mempersembahkan sesuatu untuk Allah Tuhan yang hak, sementara mereka mempersembahkan sesuatu yang untuk Tuhan yang batil, mempersembahkan hewan korban mereka untuk sesembahan yang batil. Para jemaah yang dimuliakan Allah, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al hayya minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibadallah rahimakumullah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.